Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menemani kalian untuk berlatih soal-soal mengenai materi-materi yang telah diajarkan oleh Kak Yosef sebelumnya. Oke, yaitu materi yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Oke, kira-kira seperti apa sih soalnya? Langsung saja kita lihat. Sip, soalnya sudah muncul nih. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari nomor satunya. Oke, kita lihat ya. Kakak geser ke bawah dulu. Perhatikan benda-benda berikut ini. Nomor satu, ini kaleng susu ya sepertinya. Nomor dua ini adalah globe atau bola dunia. Nomor tiga ini topi caping nih, topinya petani ya. Topinya Pak Petani, Bu Petani. Lanjut. Nomor 4 ada buah melon. Nomor 5 ada baterai ini sepertinya. Dan nomor 6 ada topi ulang tahun. Oke, kita lihat ya. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Dari benda-benda di atas yang merupakan contoh benda berbentuk bangun ruang kerucut tanpa alas adalah yang ditanya adalah mana sih benda yang berbentuk bangun ruang kerucut tanpa alas adik-adik. Seperti yang telah diajarkan oleh Kak Yosef ya, di sini bangun ruang yang kita pelajari ada yang namanya tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, coba ya kita perhatikan satu-satu di bentuknya nih. Mulai dari nomor pertama. Nomor pertama di sini adalah kaleng susu ya sepertinya ya. Berarti bisa kakak tuliskan nomor satu di sini. Dia itu kaleng susu. Kaleng susu. Kalau kita perhatikan kaleng susu ini bentuknya apa ya? Tabung, benar banget. Oke, tabung. Menyerupai bangun ruang tabung. Kita tulis. Sip. Nah, nomor 2 itu tadi globe ya, atau bola dunia. Kita tulis globe atau bola dunia. Nah, kalau kita perhatikan tadi globenya itu berbentuk bola ya. Oke, dia menyerupai bentuk bola. Sip. Lalu nomor 3 tadi tuh ada topi caping. Topinya Pak Petani ya. Kita tulis. Caping. Topi caping deh. Topi caping. Nah, kalau kita perhatikan di sini, topi capingnya ini menyerupai bentuk kerucut ya, adik-adik, ya enggak? Ya kan? Menyerupai bentuk kerucut. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini, kerucutnya di sini ternyata dia tidak ada alasnya nih. Wah, berarti sesuai ya yang diminta oleh soal, yaitu benda berbentuk bangun ruang kerucut tanpa alas. Berarti bisa kakak tuliskan nih, ternyata topi caping itu menyerupai bentuk bangun ruang kerucut tanpa alas. Wah, mudah ya. Oke, kita lihat ke soal nomor 4-nya. Ini buah melon ya. Buah melon. Ya udah, ini mah udah jelas ya. Dia menyerupai bentuk bangun ruang bola. Oke, nomor 5. Itu ada baterai. Wah, baterai mah udah jelas ya. Kalian pasti tahu nih. Baterai itu merupakan contoh benda yang menyerupai bentuk bangun ruang tabung. Oke, dan yang terakhir adalah topi ulang tahun. Wah, ini mau udah jelas ya. Topi ulang tahun. Nah, topi ulang tahun ini dia berbentuk kerucut. Dan kalau kita perhatikan nih adik-adik ya, dia tidak memiliki alas ya. Artinya ini merupakan benda yang menyerupai bentuk kerucut tanpa alas. Kita tulis. Kerucut tanpa alas. Oke deh. Wah, berarti yang dimaksud pada soal yaitu benda-benda berbentuk bangun ruang kerucut tanpa alas itu adalah yang topi caping dan juga topi ulang tahun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 3 dan 6 yang ditunjukkan oleh pilihan jawaban C. Wah, ternyata sangat mudah ya adik-adik. Oke deh, lanjut ke soal nomor 2-nya. Oke, kita lihat soal nomor 2-nya. Wah, apa nih? Oh, kerucut. Kita baca dulu ya soalnya ya.
Perhatikan gambar bangun ruang kerucut berikut ini. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, nomor yang menunjukkan rusuk pada kerucut tersebut adalah, yang ditanya nih adik-adik, kira-kira mana sih yang menunjukkan rusuk pada kerucut tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali yuk dengan unsur-unsur bangun ruang atau bangun lengkung kerucut ini seperti yang telah diajarkan oleh Kak Yosef. Di antaranya nih, yang pertama adalah kerucut ini memiliki atau mempunyai dua sisi. Tulis ya, punya dua sisi. Sisi apa aja? Sisi selimut, dan sisi apa? Sisi alas, bener banget. Dan sisi alas. Oke, sisi selimut yang mana Kak? Ini nih. Nah, bagian sini ya, ini selimut dari kerucutnya nih. Kalau alas yang mana? Yang ini. Oke, paham ya? Nah, adik-adik, berarti di sini sisi selimutnya ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Nah, kita kasih nih. Kita warnain warna apa ya? Merah deh. Oke, sisi selimutnya itu adalah nomor 2. Oke, sisi alasnya itu adalah yang ini nih. Tapi jangan tertipu ya dengan nomor 3. Nomor 3 ini bukan menunjukkan sisi alas, melainkan diameter dari alasnya nih. Oke, jangan sampai tertipu ya adik-adik ya. Sekali lagi kita perhatikan, nomor 3 ini menunjukkan diameter dari alasnya. Kebetulan alasnya di sini berbentuk lingkaran. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ke unsur berikutnya nih. Unsur berikutnya dari kerucut ini adalah dia punya satu titik sudut. Mempunyai satu titik sudut. Oke, satu titik sudut. Nah, yang mana tuh Kak? Yang ini nih. Oke, jangan sampai lupa ya adik-adik. Titik sudut di sini yang dimaksudkan adalah pertemuan dari titik di mana gitu ya. Titik di mana rusuknya atau kita akan bilang gini aja deh. Titik di mana 3 rusuk atau lebih itu bertemu. Tapi ini khusus pada kejadian atau kasus bangun ruang. Kakak ulang ya. Titik sudut itu adalah titik di mana 3 rusuk atau lebih bertemu. Nah, ini khusus untuk bangun ruang yang tunjukkan oleh nomor 1. Berarti kita tahu ya, bahwa nomor 1 ini menunjukkan titik sudut. Oke? Paham? Sip. Lanjut ke unsur berikutnya itu adalah dia punya satu rusuk. Punya satu rusuk adik-adik. Nah, rusuknya mana tuh Kak? Ingat, Kak kasih dulu ya. Rusuk itu merupakan pertemuan dari dua sisi pada bangun ruang. Dua sisi atau lebih ya pada bangun ruang. Kalau kita lihat di sini nih, ini kan sisi selimut nih, ya kan? Sisi alasnya tuh yang ini nih. Nah, ketika sisi selimut dan sisi alasnya kita satukan, maka akan terbentuk rusuk di sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini adalah rusuk dari kerucutnya adik-adik. Yang mana rusuknya ini ditunjukkan oleh nomor 4. Wah, berarti untuk menjawab persoalan ini udah sangat mudah nih. Artinya, di sini nomor yang menunjukkan rusuk pada kerucut tersebut adalah yang nomor 4. Wah, sangat mudah ya adik-adik ya. Oke, langsung nih kita buletin. Kenapa D? Karena Kak Dimas. Bercanda. Oke, nomor 2 sudah kelar. Kita lanjutkan ke soal nomor 3-nya. Ternyata seru juga ya adik-adik ya. Oke, tadi kerucut sekarang tabung nih. Kita lihat. Nomor 3. Perhatikan gambar bangun ruang tabung berikut ini. Nah, di sini ada bangun ruang ya, berupa tabung. Nomor 1 tuh yang ini, nomor 2 tuh yang ini, nomor 3 tuh yang ini. Oke. Diketahui pernyataan 1. Merupakan rusuk tabung. Nah, yang ini dibilang nih, ini merupakan rusuk tabung nih. 2. Merupakan rusuk tabung. Nah, dia juga bilang, nomor 2 ini juga merupakan rusuk tabung. Dan yang ketiga, merupakan diameter alas tabung. Yang ini dibilang diameter alas tabung. Pernyataan yang benar adalah, kita harus mencari tahu mana pernyataan yang benar. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini adik-adik, seperti biasa nih,
kita harus mengulang kembali unsur-unsur dari tabung seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Yosef. Beberapanya adalah yang pertama, dia memiliki atau mempunyai 3 sisi. Punya 3 sisi. Sisi apa aja? Sisi atas atau sisi tutup ya. Lalu sisi selimut. Yang kalau kita bongkar atau kita buka, dia berbentuk persegi panjang. Kalau kerucut, kalau kita buka atau bongkar, dia akan berbentuk juri lingkaran gitu ya. Dan sisi satu lagi adalah sisi alasnya. Di mana di sini sisi alas dan sisi atas nih, dia itu bentuknya adalah lingkaran. Sisi alas kalau kalian ingin sebut sebagai sisi bawah juga boleh ya. Nah, pokoknya atas, bawah, tutup, alas gitu. Sama aja. Oke? Lanjut ke unsur berikutnya nih. Tabung ini juga memiliki yang namanya rusuk. Tapi kita lihat dulu aja dari titik sudut ya. Supaya berurutan seperti kerucut tadi nih. Nah, kalau tabung ini dia tidak memiliki yang namanya titik sudut. Oke, katus ya. Tidak punya titik sudut. Oke. Ingat ya, titik sudut itu pengertian adalah titik di mana 3 rusuk atau lebih dalam bangun ruang bertemu. Nah, di sini kan tidak ada nih titik yang menunjukkan hal tersebut. Makanya tabung ini tidak memiliki titik sudut. Oke. Selanjutnya unsur yang terakhir adalah apa? Dia memiliki 2 rusuk. Punya 2 rusuk. Yang mana aja tuh? Yang ini. Sisi atas ketika bertemu dengan selimut dan sisi bawah ketika bertemu dengan selimut. Jadi ada 2 rusuk adik-adik. Oke, sekarang kita lihat nih. Nomor 1, benar nggak kalau dibilang merupakan rusuk tabung? Benar ya. Nomor 1 ini memang merupakan rusuk tabung. Berarti ini bisa Kak tulis. Dia adalah... Bentar, Kak ganti dulu. Warna kuning dulu. Supaya bagus. Dia adalah nomor 1. Dan nomor yang ini nih. Yang bawahnya. Nggak ada nomornya ya. Tapi kalian jangan sampai terjebak ya dengan nomor 3 ini. Karena nomor 3 ini bukan menunjukkan rusuk. Melainkan diameter dari alas tabung. Wah, berarti nomor 1 udah pasti benar. Nomor 3 juga udah pasti benar. Karena dia menunjukkan diameter dari alas tabungnya. Nah, kira-kira nomor 2 ini menunjukkan apa adik-adik? Benar, dia menunjukkan sisi selimut dari tabungnya. Wah, ternyata sangat mudah ya. Artinya pernyataan ini salah nih. 2 merupakan rusuk tabung. Itu salah. Harusnya dia menunjukkan sisi selimutnya. Jadi, pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Yang ditunjukkan oleh pilihan jawaban B. Wah, ternyata seru juga ya adik-adik ya. Jangan lupa nih dipelajari kembali agar kalian tambah paham dengan materinya. Dan agar kalian tambah juara lagi, kerjakan soal-soal yang ada setelah video ini. Oke, kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.